Surabaya, kota yang syarat akan bukti perjuangan bangsa. Setiap sudutnya menggambarkan betapa besar pengorbanan para pejuang yang tak pernah gentar dan terus bersuara lantang, menjadikan Surabaya layak dijuluki Kota Pahlawan. Setelah proklamasi digaungkan, sang saka gagah berkibar, tak menjadikan perjuangan kita turut usai. Membangkitkan jiwa patriotik dengan semangat terpatri demi Ibu Pertiwi adalah keniscayaan yang harus kita miliki. Dan layaknya pejuang di medan perang, kami, KPP Madya Surabaya, hadir di garda terdepan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dengan wilayah kerja yang terbentang dari ujung Pakal sampai Kecamatan Gunung Anyar, mendorong hati kami untuk terus mengabdi, menggali potensi untuk memajukan perekonomian negeri, pembangunan yang tiada henti, hiruk-pikuk industri yang tak pernah mati, disokong sumber daya manusia dengan integritas tinggi, mengantarkan kami pada konsistensi keberhasilan kinerja organisasi. Kami sadar kontribusi aktif wajib pajak berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dengan tekad terpatri dan semangat berbakti, kami melayani wajib pajak dengan sepenuh hati. Pelayanan prima adalah keniscayaan sebagai wujud penjiwaan nilai-nilai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berpegang teguh pada slogan Give Respect, Get Respect, meyakinkan kami dengan memberikan pelayanan yang baik serta sarana dan prasarana mumpuni akan menciptakan kenyamanan wajib pajak sehingga peningkatan kepatuhan dapat terus tercapai. Hambatan dan tantangan tak menyurutkan tekad kami untuk terus maju dan berjuang. Inovasi dan kreasi terus kami sempurnakan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Proses yang tiada akhir berhasil membentuk hati kami terikat satu sama lain. Bahu-membahu dan saling toleransi telah menguatkan nurani, membentuk sinergi. Penyebaran informasi kami gencarkan guna merealisasi keseragaman pemahaman dan dengan semangat kesempurnaan serta menjunjung tinggi profesionalisme, berbagai prestasi telah kami raih. Mengukir kebanggaan dalam sanubari menjadi saksi perjalanan kami sebagai penggawa keuangan negara yang berbakti pada Ibu Pertiwi. Inilah kami, KPP Madya Surabaya. Kini dan nanti akan terus berupaya berbenah diri menuju organisasi yang lebih mumpuni, mematri gelar ZIWBBM dengan dukungan dari wajib pajak yang kami cintai. Saya Luki Alfirman, Direktur Jenderal Penimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dengan ini mendukung KPP Madya Surabaya untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dari kota Tianjin, Tiongkok ini, saya mengucapkan selamat kepada KPP Madya Surabaya. Di masa ekonomi di seluruh dunia tertekan, KPP Madya Surabaya mencapai prestasi yang begitu luar biasa. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Dengan ini mendukung KPP Madya Surabaya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak mendukung penuh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya untuk meraih predikat Zona Integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Semua pelayanan yang diberikan sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya untuk Indonesia yang lebih transparan. Pajak kuat, Indonesia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu kan pajak semua. Senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu kan pajak sekalian dalam kelas pajak secara daring bersama tim penyuluh KPP Madya Surabaya. Bagaimana kabar Bapak Ibu kan pajak sekalian? Semoga Bapak Ibu kan pajak senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan antusias untuk mengikuti kelas pajak kita pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya, Widya Rani Kusuma, yang akan membantu dan memandu jalannya kelas pajak kita di pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu kan pajak, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada acara kelas pajak kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian materi pertama tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan disampaikan oleh Kepala KPP Madya Surabaya. Kemudian penyampaian materi kedua yaitu PMK 72 tahun 2023 tentang penyusutan
harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud yang akan disampaikan oleh penyuluh KPP Madya Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan sharing session atau tanya jawab, kemudian kesimpulan dan juga penutup. Baik Bapak Ibu kan pajak, sebelum kita melanjutkan acara kita di pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar acara kelas pajak kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Baik Bapak Ibu kan pajak, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu kan pajak, memasuki acara inti kita pada kelas pajak kita hari ini, yaitu penyampaian materi. Yang pertama mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Teguh Iman Wirotomo, Kepala KPP Madya Surabaya. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehlah pinjam 100. Agar kelas pajak kali ini berjalan dengan mulus, mari kita ikuti dengan serius. Kepada Bapak Teguh, kami silahkan. Terima kasih Mbak Widya Rani, Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali di acara penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Surabaya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu lewat acara daring ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya, kawan pajak yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, kita langsung menuju ke acara selanjutnya. Teman-teman semuanya, kawan pajak semuanya yang hadir, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini tentang DJP atau di unit lain Kementerian Keuangan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Kementerian Keuangan ada 5 nilai Kementerian Keuangan itu. Yang pertama integritas, yang kedua profesional, yang ketiga sinergi, yang keempat adalah apa yang keempat? Nilai keempat adalah pelayanan, yang terutama bisnis kita adalah pelayanan teman-teman kawan pajak. Yang terakhir adalah kesempurnaan. Pada kesempatan pagi ini, pagi yang cerah dan hangat di kota Surabaya ini, saya ingin menyampaikan yang nilai pertama, yaitu integritas. Mari kita budayakan nilai integritas ini bersama-sama. Artinya walaupun ini nilai di dalam Kementerian Keuangan, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder. Dalam hal ini kalau di kantor pelayanan pajak, salah satunya adalah wajib pajak. Selanjutnya, nanti ada 2 bagian besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi, yang kedua penanganan pengaduan. Selanjutnya, yang pertama pengendalian gratifikasi, dasar hukumnya ada peraturan KPK, peraturan Menteri Keuangan,
dan keputusan Menteri Keuangan nomor 258 tentang juklak pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini, 3 aturan ini mengatur tentang pegawai atau penyelenggara negara yang antara lain diwajibkan untuk menolak gratifikasi atau wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi tersebut. Selanjutnya, nah sekarang apa itu gratifikasi? Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu gratifikasi yang diterima atau ditolak yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi ada unsur untuk melakukan atau tidak melakukan tugas yang menjadi kewajiban dari penyelenggara negara. Makanya di sini berlawanan dengan kewajiban. Jadi kalau misalnya dia harus melakukan suatu prosedur, dia tidak melakukan. Contohnya seperti itu. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ada ini sebetulnya, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, atau norma hidup di masyarakat, dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah tamahan. Nah, ini yang paling penting, tidak terdapat konflik kepentingan. Jadi pemberian itu selain memenuhi kepatutan juga tidak boleh memunculkan konflik kepentingan. Artinya ada kepentingan yang termaktub dalam pemberian tersebut. Selanjutnya, nah apa dampaknya ketika gratifikasi tersebut dilakukan atau berdampak kepada siapa saja? Bisa berdampak kepada pemberi, penerima, atau pengguna layanan, pengguna hasil pekerjaan. Jadi kalau yang pertama, bagi pemberi atau vendor atau rekanan, nanti bisa masuk blacklist untuk tidak bisa mengikuti lelang misalnya seperti itu. Dan yang kedua, bisa menurunkan kepercayaan konsumen. Jadi ada risiko konsumen tidak percaya bahwa dia suatu perusahaan yang bonafit misalnya seperti itu. Yang kedua bagi penerima di sini penyelenggara negara ya, jadi KPA, BPK atau Pokja. KPA itu pengguna anggaran, kalau BPK itu pejabat pembuat komitmen, kalau Pokja ada kelompok Pokja tertentu. Nah kalau tidak melaporkan gratifikasi yang diterima, nanti dampaknya bisa menerima hukuman disiplin. Menerima hukuman disiplin di sini ketika gratifikasi bisa masuk kategori berat. Bisa nanti berakhir dengan pemecatan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kepercayaan publik menurun terhadap penyelenggara negara dan memberikan citra yang jelek bagi penyelenggara negara. Jadi bagi penyelenggara sanksinya sangat berat. Bagi pengguna hasil pekerjaan, karena mungkin pemberian gratifikasi tadi ada unsur-unsur konflik kepentingan tadi, bisa jadi tidak puas terhadap layanan yang diberikan atau ada ancaman terhadap keselamatan dan lain sebagainya. Jadi dampak gratifikasi mengancam pada semua pihak atau berdampak kepada semua pihak, sehingga kita sampaikan kepada publik bahwa sebaiknya
tidak perlu diberikan atau pemberian gratifikasi tidak diperlukan. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan KPP Madya Surabaya siap melayani sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada hal-hal yang kurang pas, sampaikan kepada kami pasti akan tindak lanjuti. Selanjutnya, sebelum terlalu jauh, kita ada perbedaan-perbedaan yang perlu disampaikan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Kalau suap itu transaksional dan ada meeting of mind. Meeting of mind itu ya kesepakatan. Jadi dua belah pihak sepakat secara transaksional untuk menerima, memberi dan menerima pemberian sesuai kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu suap. Jadi dua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Pak Omi mengganggu sebentar. Mic-nya bisa lebih didekatkan, Bapak. Teman-teman banyak yang Siap. kurang mendengar. Tes, suara saya terdengar dengan baik atau masih kurang? Masih kurang. Masih kurang. Tes. Baik, terima kasih, bisa dilanjutkan Pak Omi. Terima Siap. kasih. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah pemerasan. Tadi yang pertama suap ya teman-teman kawan pajak. Kalau pemerasan itu inisiatif dari pemberi layanan dan memintanya dengan paksaan. Kalau gratifikasi tidak ada meeting of mind, tidak ada kesepakatan, tidak perlu transaksional. Niat jahat belum ada saat penerimaan, namun dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Jadi bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan setelah 30 hari kerja. Kalau lewat 30 hari tidak dilaporkan, maka dianggap ada niat jahat. Sehingga wajib pajak, pegawai atau ASN atau penyelenggara negara bisa dikenakan hukuman disiplin. Nah, ini sanksi atau hukumannya yang diatur di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi ini mengatur dua pihak, yaitu pemberi dan penerima. Jadi ada pasal 5 untuk pemberi dan pasal 12B ayat 2 bagi penerima. Jadi dua-duanya ada hukumannya, ada dendanya. Jadi ini kawan pajak perlu ketahui bahwa memberi pun bisa dihukum. Kalau bagi kami penyelenggara menerima dan tidak melaporkan dalam jangka waktu 30 hari, dianggap gratifikasi dan dikenakan hukuman. Jadi dua belah pihak ada sanksinya, jadi kawan pajak agar benar-benar memperhatikan. Dan bagi kami penyelenggara negara, terus-menerus kami upayakan untuk selalu meningkatkan integritas sehingga menjadi budaya di tempat kami. Slide selanjutnya. Nah, ini yang outline yang kedua tadi, yaitu tentang pengaduan. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu ada whistleblowing system, yaitu WISE, yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk melaporkan atau mengadukan ASN atau pejabat yang melanggar. Peran penting WISE yaitu
para pegawai Kemenq dan masyarakat sebagai pelapor. Jadi internal kita bisa melaporkan ke dalam WISE. Pelanggaran yang dilakukan cepat atau lambat pasti akan dilihat dan diketahui. Yang ketiga, saluran pengaduan ini juga berfungsi sebagai early detection untuk dilakukan perbaikan yang lebih awal. Jadi untuk deteksi dini sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa segera diantisipasi, dimitigasi, sehingga bisa dilakukan perbaikan segera. Yang selanjutnya adalah saluran pengaduan sebagai deterrence. Jadi mungkin ada satu pengaduan yang bisa memberikan deterrent effect sehingga bisa dilakukan perbaikan. Selanjutnya, nah ini apa saja yang boleh dilaporkan? Yang bisa dilaporkan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar larangan dan kewajiban ASN dalam PP 94 tahun 2021. Dan pelanggaran itu masih dalam wilayah kewenangan Kementerian Keuangan. Seperti apa itu? Yaitu adalah contohnya penyalahgunaan wewenang, penerimaan uang, pemerasan, penyimpangan dalam perjalanan dinas untuk pengadaan barang dan jasa. Contoh lain, yang ini termasuk fraud juga, yaitu tindakan sewenang-wenang dari pimpinan. Ini yang mungkin kepada bawahannya. Kemudian perbuatan yang bertentangan dengan norma asusila dan merusak citra instansi. Pelanggaran kehadiran atau jam kerja. Seperti itu. Kemudian termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga dan melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri. Itu boleh diadukan. Ini contoh yang internal ya. Nah, selanjutnya adalah dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Nah, ini penting. Sekarang masuk tahun politik, ASN harus netral. Jadi kita harus hati-hati. Ini juga berlaku bagi teman-teman semuanya. Jadi termasuk teman kawan pajak, jangan mempengaruhi penyelenggara negara untuk terlibat dalam politik gitu ya. Jadi kalau bagi ASN politiknya untuk diri sendiri saja, dilaksanakannya nanti di bilik suara, kotak suara itu tadi. Jadi tidak perlu ikut-ikut misalnya kampanye dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh karena dia pelayan publik itu wajib melayani semuanya. Kalau dia tidak netral, dikhawatirkan pelayanannya akan berbeda-beda sehingga akan merusak citra DJP dan Kemenq secara keseluruhan. Jadi saya mohon bantuan teman-teman kawan pajak untuk bisa mengerti posisi kita sebagai ASN atau penyelenggara negara yang harus netral. Selanjutnya, nah ini ada beberapa saluran pengaduan yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Yaitu ada situs WISE. WISE itu whistleblowing system. Yang kedua, ketiga, keempat itu sudah biasa, telepon, surat elektronik. Nah, mungkin yang kelima ini yang kawan pajak perlu ketahui juga, ini adalah saluran pengaduan yang ada di Kementerian Keuangan. Yang keenam, UE1-UKI itu artinya adalah UKI unit eselon 1. Itu juga menerima pengaduan dari eksternal dan internal. Eksternal itu stakeholder termasuk wajib pajak yang
dirugikan atau menemukan hal-hal yang negatif. Jadi unit eselon 1 itu ada UKI, unit kepatuhan internal, yang ada di Satker eselon 2, di eselon 3 pun di KPW ada UKI-nya. Jadi boleh diadukan ke sana. Tapi untuk mengadukannya harus jelas ya identitasnya ya. Oh tidak ya, boleh anonim. Pengelola pengaduan hanya membutuhkan kontak yang bisa dihubungi. Jadi tidak perlu identitas yang jelas. Yang penting ada kontak yang bisa dihubungi. Untuk kita menyampaikan kalau kita sudah menindaklanjuti sampai di mana prosesnya. Jadi yang mengadukan bisa tahu bahwa pengaduan ini dianggap serius dan sudah ditangani dan prosesnya sampai di mana. Nanti yang mengadukan bisa tahu kalau kontaknya bisa kita terima. Selanjutnya, nah ini permohonan kami. Jadi kita sudah menyediakan beberapa layanan, sudah banyak sebetulnya layanan pengaduan. Jadi tolong pengaduannya tidak disampaikan melalui medsos. Jadi kita sudah menyediakan begitu banyak saluran. Tolong kawan pajak kalau ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan kepada saluran-saluran yang sudah disediakan. Nah, ini ada beberapa. Kalau kita ke medsos itu kerahasiaan tidak terjamin, tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor. Dan mungkin saja isunya tidak fokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pada kesempatan ini sebagai kepala kantor menghimbau kepada kawan pajak, tolong kalau ada yang perlu disampaikan, gunakan saluran yang telah kami sediakan. Sekali lagi, tolong tidak disampaikan di medsos. Selanjutnya, nah, ketika pengaduan tadi itu sudah disampaikan atau masuk ke dalam sistem, misalnya tadi mengadukannya ke WISE gitu, apa yang akan kita lakukan? Nanti dari Kementerian Keuangan, karena WISE itu ada di Kementerian Keuangan, mungkin akan disampaikan dulu ke unit kepatuhan internal kita atau ke unit kepatuhan internal yang eselon 2 Kanwil kita atau eselon 1 kita ke Direktur Jenderal Pajak langsung. Di sana juga ada unit kepatuhan internal juga. Nah, di sana nanti akan dilakukan verifikasi, analisis, pengumpulan bahan keterangan, dan kalau perlu akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang diadukan itu. Sama juga kalau nanti yang turun itu adalah Inspektorat Jenderal. Jadi di Kementerian Keuangan dikenal ada yang namanya Three Line of Defense. Jadi Three Line of Defense itu yang pertama, lini pertamanya itu di unit kerja. Dalam hal ini misalnya di KPP Madya Surabaya. Itu lini pertahanan yang pertama. Kemudian nanti unit eselon 1 akan juga bisa turun dari Kitsda, UKI-nya kantor pusat kita. Itu bisa turun juga untuk memeriksa penyelenggara negara atau ASN yang ada di Madya Surabaya misalnya. Atau tim Ijen, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai lini ketiga yang mungkin akan turun. Nah, kalau Bapak atau Ibu tadi kawan pajak mengadukan dan memberikan nomor kontaknya, nanti akan disampaikan informasi sampai di mana pengaduan itu. Oh, sedang verifikasi. Oh, sedang dianalisis. Oh, sedang diinvestigasi, diperiksa atau diinvestigasi. Nah, setelah itu
ada hasilnya, bisa diketahui bahwa penyelenggara negara tadi mungkin terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti ada hukumannya. Hukumannya sampai level berapa? Nah, itu nanti akan ditentukan oleh yang memeriksa dan unit kepatuhan yang ada di eselon 1. Nanti yang lini pertama tadi, yang anggotanya ada di periksa tadi, harus menerbitkan surat hukuman dan seterusnya. Saya rasa ini sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada masukan nanti untuk perbaikan kepada kami. Kami sangat berharap, kami sedang berjuang untuk memperoleh predikat ZI WBBM, wilayah bersih, birokrasi dan melayani. Mohon dukungan dari para stakeholder termasuk kawan pajak semuanya. Berikan kami masukan sehingga nanti bisa melakukan perbaikan supaya kita bisa lebih baik lagi melayani segala kebutuhan wajib pajak yang harus kami layani. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan hari ini bisa menambah wawasan, memberikan manfaat bagi kita semua, dan membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh atas materi yang disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat dan juga menambah informasi bagi kita terkait gratifikasi dan bagaimana cara melakukan pengaduan melalui saluran yang benar. Baik Bapak Ibu kan pajak, kita beralih menuju agenda kita selanjutnya, yaitu penyampaian materi kelas pajak kita yang kedua, yaitu PMK 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Dan PMK ini merupakan salah satu ketentuan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Materi ini akan disampaikan oleh penyuluh pajak ahli muda di KPP Madya Surabaya, yaitu Bapak Syaiful Muslimin, yang sudah biasa kita sapa dengan Caimin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kalau sudah pinjam 100, jangan lupa dikembalikan. Masih dengan mode serius, materi yang kedua, mari kita lanjutkan. Silakan Caimin. Terima kasih Mbak Rani. Dari tadi Mbak Rani pantunya 100 terus ya. Padahal saya punya 200 Mbak Rani. Oke, Bapak Ibu kawan pajak semuanya, terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syaiful Muslimin bisa hadir kembali di sini menghadiri atau menjumpai, maksud saya menjumpai Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Nah, pada kali ini kita akan membawakan materi yang tentunya saya yakin ini juga Bapak Ibu kawan pajak semuanya sudah pada tahu mungkin ya, karena aturan terkait penyusutan ini PMK 72 tahun 2023 ini sebetulnya sudah turun sekitar bulan Juli lalu ya Bapak Ibu kawan pajak. Tetapi kami mohon maaf baru bisa menyampaikannya secara langsung, maksudnya ya, secara tatap muka itu pada pagi hari ini. Walaupun materi ini sebetulnya sudah pernah kita sampaikan ya Bapak Ibu kawan pajak
cuman mungkin tidak secara kelas pajak langsung seperti ini. Nah, pada pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikannya secara langsung ya, tatap muka langsung tapi daring gitu ya Bapak Ibu kawan pajak. Nah, kalau tadi di sesi pertama udah disampaikan ya materi terkait dengan diantaranya gratifikasi. Nah, untuk materi penyusutan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau dari judulnya Bapak Ibu bisa dipahami ya, ini khusus memang untuk penyusutan dan atau amortisasi atas harta yang tidak berwujud. Saya next dulu slide-nya. Slide-nya udah bisa dibaca semua ya, dilihat semua oleh Bapak Ibu kawan pajak semua. Oke, Bapak Ibu kawan pajak, pada intinya PMK 72 ini dia memang merupakan salah satu aturan turunan ya dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di mana di sana diamanatkan khususnya di pasal 32C ya, bahwa untuk ketentuan lebih lanjut ya mengenai penyusutan segala macam yang dituangkan di dalam pasal 11 dan 11A ya Undang-Undang PPH yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang HPP itu dijelaskan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, akan tetapi kita juga ketahui bersama pada tahun 2022 kemarin, mohon maaf, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah gitu ya, tadi yang bunyi undang-undangnya. Nah, di pertengahan tahun 2022, tapi juga pertengahan agak mendekati akhir ya. Nah, itu PP 55 ini diturunkan sebagai aturan pelaksanaan atau mengakomodir undang-undang tadi itu. Nah, di sana di pasal 21 dan pasal 22 ini juga telah disebutkan ya di PP 55 ini terkait penyusutan dan atau amortisasi. Nah, kemudian untuk memperjelas aturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah itu, nah, pemerintah dengan regulasinya mengeluarkan PMK untuk memberikan lebih jelas lah pengaturan yang lebih jelas, yang lebih bisa memberikan rasa keadilan kepada kita semua, khususnya pada Bapak Ibu kawan pajak semuanya, yaitu dengan PMK 72 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu kawan pajak, di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kawan pajak tentunya untuk penyusutan saya yakin sudah tahu ya atau mungkin malah hafal ya dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur terkait penyusutan dan atau amortisasi. Di antaranya ada PMK 96 ya yang ini mengatur khusus atas penyusutan jenis harta berwujud selain bangunan. Kemudian ada PMK tahun 2008 yaitu PMK 248 ini yang mengatur khusus tentang amortisasi bidang usaha tertentu. Kemudian ada lagi PMK nomor 249 tahun 2028 dan juga PMK 126 tahun 2012 ini mengatur khusus penyusutan bidang usaha tertentu. Ada Perdirjen 20, kemudian 10 dan juga 21, kemudian ada Kepdirjen tahun 2022. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu kawan pajak, aturan-aturan penyusutan ini sangat banyak gitu ya. Nah, sehingga terpisah-pisah ya aturannya, terpisah-pisah, yang berwujud sendiri kemudian yang tidak berwujud itu juga diatur tersendiri. Nah, kemudian penetapan masa manfaat juga diatur tersendiri. Nah, ini pemerintah berusaha dengan regulasinya itu mengatur lebih lanjut agar aturannya itu tidak terlalu banyak dan tidak terpecah-pecah. Nah, ini kemudian diakomodir dengan PMK 72 ini ya bukan pajak ya. Nah, PMK 72 ini dia selain menyempurnakan, dia juga menambahkan poin-poin tertentu nanti ya Bapak bukan pajak. Nah, dari hal-hal yang disempurnakan di sekian banyak aturan sebelumnya ini ada materi yang disempurnakan, ada juga materi yang baru, ada muatan baru. Nah, untuk yang penyempurnaannya ini diantaranya terkait penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semula belum terlampir dalam daftar jenis harta di lampiran PMK ya, di lampiran sebelumnya belum ada. Nah, ini kemudian diakomodir ya. Mungkin salah satunya di antaranya adalah terkait usaha ini ya, rokok ya, mesin untuk menghasilkan produksi rokok itu di aturan sebelumnya sepertinya belum
cakup. Nah, makanya ini diakomodir di PMK ini. Kemudian ada yang penyempurnaan selanjutnya adalah penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan, yaitu di bidang usaha ternak cepat panen ya, maksudnya ya, menghasilkan setelah dipelihara 1 tahun kurang dari 1 tahun. Nah, cepat panen ya, kurang 1 tahun berarti bisa 1 hari mungkin ya, ada nggak ya binatang ternak 1 hari langsung panen. Kalau ada mungkin bisa masuk ke sini ya Pak Ibu Pajak. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP dan Kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual maupun juga secara elektronik. Jadi ini nanti ada opsi ya, ini tentunya sangat mempermudah Bapak Ibu kawan pajak semuanya untuk melakukan penyesuaian pengaturan penyusutan atau amortisasi. Nanti bisa diajukan kalau dulu hanya bisa manual, dan nanti berikutnya bisa diakomodir dengan secara online. Nah, kemudian untuk yang pengaturan baru apa saja? Nah, ini diantaranya adalah pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan. Jadi kalau untuk perbaikan ya sebelumnya ini belum diakomodir, nah ini diakomodir. Kemudian perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Nah ini untuk kan banyak ya perusahaan-perusahaan atau aset-aset yang tentunya saya yakin ini diasuransikan ya oleh perusahaan. Nah ini diatur khusus ditambahkan ya di PMK 72 ini karena diatur sebelumnya belum diatur secara khusus. Kemudian mekanismenya untuk permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku ya, karena tadi itu kerugian tadi yang bisa juga diasuransikan tadi, ini diatur juga mekanismenya sehingga menjadi lebih jelas. Kemudian yang berikutnya adalah ada tambahan mekanisme pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal wajib pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Jadi Bapak Ibu kan pajak ya, kalau kita lihat ini saya yakin ini perusahaan-perusahaan terutama perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu mungkin memiliki aset-aset yang sebetulnya masa manfaatnya itu lebih dari 20 tahun. Nah, katakanlah mungkin bangunan yang kalau kita lihat bangunan yang sangat kokoh itu ya, itu sepertinya masa manfaatnya mungkin memang lebih dari 20 tahun, bisa 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih. Nah, kalau diatur sebelumnya kan diberikan limitasi atau batas oleh diatur sebelumnya bahwa penyusutan hanya bisa dilakukan untuk gedung yang permanen itu maksimal 20 tahun. Nah, di PMK 572 ini, PP 55 kemudian PMK 72 ini diakomodir dan diberikan kepada wajib pajak sehingga masa manfaatnya bisa disesuaikan sesuai dengan tentunya pembukuan wajib pajak menjadi lebih dari 20 tahun. Misalnya 20 tahun setengah, nah kan lumayan setengah tahun gitu ya. Kemudian, nah Bapak Ibu kan pajak, nah untuk memahami PMK 72 ini, nah bisa kita lihat kerangkanya seperti ini. Nah pada intinya Bapak Ibu kan pajak, perubahan atau juga penyempurnaannya itu hanya pada poin-poin yang berwarna merah ya Bapak Ibu kan pajak ya. Jadi kalau yang warna hitam ini sudah diatur sebelumnya, nah, poin-poinnya ini ada di yang berwarna merah. Ini misalnya untuk penyusutan ini di poin 5 itu penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Nah, ini tambahan ya. Ini kemudian yang poin 6 pengakuan kerugian asuransi, penundaan pengakuan kerugian. Nah, ini juga diatur di PMK 72 di aturan sebelumnya belum ada. Kemudian tata caranya untuk yang poin 3 ini ya. Permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi. Nah, ini terkait tadi ya yang poin 6 di penyusutan. Nah, ini diatur lebih detail, lebih jelas dan lebih memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu kan pajak semuanya tentunya. Kemudian yang poin 5, pemberitahuan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun. Nah, ini diatur dengan cara yang tentunya lebih memudahkan kita semua. Nah, kalau kita rangkum ya, kalau kita mungkin bisa kita kita ringkas begitu ya di PMK 72 ini hanya pada 3 pasal ya, perubahan-perubahan atau penambahan ini di pasal 6, 7 dan juga 9. Nah, ini perubahan atau penambahannya ada di sana Bapak Ibu kan pajak. Yang selebihnya itu penyempurnaan dan juga masih
sama dengan aturan-aturan sebelumnya. Nah, kita masuk ke penyusutan yang harta berwujud ya. Bapak Ibu kan pajak mengingat ini materinya juga lumayan banyak ya, dan ini juga hari Jumat, mungkin kita agak lebih cepat ya, kata Bapak Kepala Kantor tadi, ikan cepat, ikan bagus, makin cepat makin hangus, bagus ya, makin bagus. Nah, ini materinya sangat banyak, kemungkinan kita juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari, 2 jam ya, 2 jam. Kita targetkan nanti sebelum Jumatan udah selesai. Nah, ini agak cepat ya saya Bapak Ibu kan pajak ya. Materinya nanti juga akan kita share, Bapak Ibu kan pajak bisa membaca sendiri. Nanti ada hal-hal yang mungkin kurang jelas bisa dikomunikasikan kepada kami. Nah, untuk ruang lingkup penyusutan atas harta berwujud. Nah, ini tentunya yang pertama atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud ya, artinya HPP ya, HPP atas perolehan harta tersebut. Kemudian yang kedua kriterianya adalah dimiliki dan digunakan untuk 3M ya, mimin, maman, mumun gitu ya. Jadi mendapatkan, menagih dan juga memelihara penghasilan 3M ya, Bapak Ibu diingat-ingat harus digunakan dalam rangka 3M. Jadi mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kalau tidak masuk 3 ini artinya atas aset tersebut mungkin tidak terkait dengan kegiatan usaha ya. Ini tentunya tidak boleh dimasukkan dalam penyusutan di laporan keuangan perusahaan wajib pajak secara komersil, secara fiskal. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi untuk harta berwujud ini bisa disusutkan kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian ketentuan teknisnya, nah ini dilakukan dalam bagian-bagian sama besar selama masa manfaat atau metode garis lurus ya. Terus kemudian dan juga nanti bisa saldo menurun ya ini tentunya. Kemudian selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian menurun ya, ini yang saldo menurun ya. Kemudian masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu kan pajak ya, masih sama dengan pengaturan di aturan-aturan sebelumnya. Jadi masa manfaatnya itu untuk yang bukan bangunan dikelompokkan dari kelompok 1 sampai dengan 4, masa manfaatnya 4 tahun sampai dengan 20 tahun, dan kemudian untuk bangunan yang permanen nanti tadi kita sampaikan di awal diberikan kesempatan penyesuaian untuk disesuaikan masa manfaatnya sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Kemudian jenis-jenis harta berdasarkan kelompok yang tercantum dalam PMK. Jadi harta-hartanya jenis-jenis hartanya nanti ada di listnya ya, di lampiran PMK 72 ini, silakan Bapak Ibu bisa dicek nanti masuk kelompok mana, kelompok 1, 2 atau 3 atau juga 4. Nah, silakan. Kalau tidak masuk di sana ya, nah ini yang poin E. Untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam lampiran PMK ini, nah ini diakomodir juga bisa atau akan bisa digunakan untuk masa manfaat yang kelompok 3. Gitu ya Bapak Ibu kan pajak. Nah, kemudian kapan penyusutan itu dimulai? Jadi saat mulai penyusutan itu pada dasarnya adalah pada saat pengeluaran ya, pengeluaran untuk 3M tadi ya, Bapak Ibu kan pajak ya. Kita tahu bahwa untuk penyusutan atas harta atau aset dari bangunan, selain bangunan dan juga diatur di PMK ini bidang usaha tertentu ya, nanti ada peternakan, kehutanan dan perkebunan ya untuk yang bidang usaha tertentu, dan aturan yang lebih dikhususkan adalah peternakan nanti Bapak Ibu kan pajak. Nah, penyusutan pada prinsipnya itu dilakukan pada bulan pengeluaran untuk 3M atas aset tersebut. Kecuali, nah ini ada kecualinya, ada 3 ya Bapak Ibu kan pajak ya, diantaranya adalah untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya ini dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi misalnya melakukan pembangunan gedung dimulai saat ini, tapi selesainya Januari tahun 2024, akhir Januari. Nah, maka mulai penyusutannya menurut aturan ini adalah pada saat atau bulan selesainya pengerjaan. Kemudian yang kedua, dengan penyusutan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan pada bulan harta dengan persetujuan DJP diperkenankan
pada bulan harta digunakan untuk 3M. Nah, ini atau pada bulan harta mulai menghasilkan. Ini tentunya dengan mengajukan persetujuan ya. Jadi Bapak Ibu kawan pajak kalau nanti mau menyusutkan hartanya itu pada saat mulai menghasilkan, ini harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Mekanismenya nanti ada, kita sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, dikecualikan dari penyusutan pada saat pengeluaran. Yang ketiga adalah dalam hal hak aset tersebut berada dalam bidang usaha tertentu. Nah, ini dimulai pada bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan. Kemudian yang kedua, tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang atau sama dengan 1 tahun. Ya, jadi ini nanti untuk ternak yang tadi saya sampaikan kurang dari 1 tahun, ini bisa disusutkan pada saat dilakukannya pengeluaran atas ternak tersebut, atau nanti bisa diatur di ketentuan berikutnya ya, di set berikutnya nanti bisa disusutkan 2, 3, atau 4 tahun dengan pembagian yang proporsional gitu ya Bapak Ibu kawan pajak. Nah, kemudian Bapak Ibu kawan pajak, untuk pemberitahuan masa manfaat tadi kami sampaikan bahwa di aturan terbaru ini mengakomodir Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki aset yang masa manfaatnya ya, tentunya aset yang bangunan ya, ini lebih dari 20 tahun masa manfaatnya, ini diberikan kesempatan untuk menggunakan masa manfaat sesuai dengan pembukuan wajib pajak dengan cara memberikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini ketentuannya untuk bangunan ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama bangunan permanen masa manfaat 20 tahun atau lebih. Kemudian bangunan tidak permanen ini yang tidak permanen ini lebih dari 10 tahun ya. Kemudian yang kedua penyusutan dengan metode garis lurus. Baik, untuk bangunan ini memang tidak boleh saldo menurun ya Bapak Ibu pajak ya. Ini diatur hanya bisa menggunakan metode garis lurus penyusutannya. Kemudian di pasal 21 dan pasal 22 ya di PP 55 seperti kita sampaikan di awal, ini diatur bahwa wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Nah, ini di PMK 72 ini diakomodir dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat akhir tahun 2022. Nah, ini kan kalau kita lihat Bapak Ibu kawan pajak ya, PP 55 ini kan turun dan berlakunya itu sekitar bulan Desember tahun 2022 ya. Makanya jangka waktu yang diberikan paling lambat akhir tahun 2022 ini sepertinya terlalu mepet, terlalu sempit ya buat wajib pajak. Makanya di PMK 72 ini diatur, diakomodir dan diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu kawan pajak ini bisa disampaikan pemberitahuannya paling lambat tanggal 30 April tahun 2024. Jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu kawan pajak yang belum melakukan ini ya penyesuaian masa manfaat atas bangunan permanen sampai dengan saat ini masih ada diberikan kesempatan sampai dengan 30 April tahun 2024. Nah, ini contoh Bapak Ibu kawan pajak ya. Nah, agar kita bisa semakin jelas kita coba contoh nanti contoh-contoh yang lain Bapak Ibu bisa cek di materi yang akan kita share ya di akhir sesi. Nah, contoh ini pada bulan Januari tahun 2017 wajib pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai 1 miliar. Nah, penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada bulan Januari tahun 2017. Wajib pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 tahun. Ini sesuai dengan ketentuan sebelumnya ya. Dan tarif penyusutannya adalah 5%. Ini kan 20 tahun ya. 100% dibagi 20 tahun, makanya ketemu 5%. Kemudian, namun berdasarkan pembukuan wajib pajak, nah ini ditemukan menurut wajib pajak masa manfaatnya ternyata adalah 30 tahun. Nah, ini diakomodir, ini nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun tersebut, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya
berdasarkan pembukuan wajib pajak, yaitu 30 tahun. Ini dapat memilih, artinya silahkan kalau misalnya memilih mau memperpanjang masa manfaatnya boleh, atau mau tetap juga dipersilakan, karena di sini bahasanya, redaksinya adalah dapat memilih. Caranya bagaimana? Dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak, atau KPP tempat terdaftar ya. Perhitungan penyusutan gedung pabrik tersebut mulai tahun pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Nah, jadi penyesuaiannya terhadap sisa ya, bukan pajak ya, bukan dari awal lagi karena sudah disudutkan selama 5 tahun. Nah, kemudian di tahun 2022 dilakukan penyesuaian dengan melakukan pemberitahuan tadi atas sisa masa manfaatnya dan tentunya sisa nilai bukunya. Nah, ini penjelasannya. Pada Desember 2022, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Nah, sesuai pembukuan wajib pajak atas gedung pabrik tersebut telah disusutkan 5 tahun ya tadi di atas ya. Dengan sisa masa manfaatnya pada awal tahun 2022, yaitu 1 Januari 2022 adalah 25 tahun. Nah, ini perhitungannya ini ya, Bapak Ibu, bukan pajak ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel di paling kanan ya. Di kanan ini, di kanannya contoh tadi, kita lihat dari sana bahwa wajib pajak sudah menyusutkan selama 5 tahun ya, tahun 2017, 18, 19, 20, dan 2021. Nah, kemudian cara menyusutnya gimana? Nah, tadi kan sudah disusutkan 5% ya, 5% dikalikan 5 tahun. Nah, jadi ketemu perhitungannya, jadi 50 juta selama 5 tahun, jadi sudah disusutkan sebanyak 250 juta. Sehingga di sini nilai sisa bukunya di akhir tahun 2021 adalah 750 juta. Nah, dari sini kalau ternyata dari pembukuan wajib pajak masa manfaatnya itu adalah 30 tahun, sisanya kan tinggal 25 tahun. Ya. Nah, sisa yang 25 tahun inilah yang kemudian bisa disesuaikan dengan melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak, kepada KPP terdaftar ya. Nah, sisanya 750 juta nilai bukunya. Karena sisanya 25 tahun ya. Jadi disusutkannya menjadi 4%, 100 bagi 25 tahun. 100% bagi 25 ketemulah 4%. Jadi tarifnya nggak bisa memilih sendiri ya, Bapak Ibu pajak ya. Kalau yang di atas tadi 5% karena masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Nah, sisa manfaatnya tinggal 25 tahun ya menurut pembukuan wajib pajak ya. Tadi dari selisihnya 20 tahun ke 30 tahun dan dikurangi 5 tahun yang telah disusutkan. Nilai sisa bukunya 750. Nah, ini disusutkan dibagi 4, ini ketemu 30 juta. Nah, dihitunglah bahwa selama 25 tahun. Itu ya Bapak Ibu pajak ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut kepada ini biaya perbaikan ya. Tadi yang diakomodir di depan tadi kita sampaikan adalah atas biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikan ini bisa dikapitalisasi ya, bukan pajak ya. Ini yang ada 2, perbaikan yang sifatnya bisa menambah masa manfaat, ada juga perbaikan yang tidak menambah masa manfaat. Nah, ini kalau untuk perbaikan yang dia sifatnya rutin ya, misalnya ada kendaraan dia di servis rutin ya, di sana juga ada pembelian spare part, misalnya setahun 2 kali atau rutin lah. Nah, ini langsung dibebankan di tahun itu ya, jadi tidak disusutkan. Kecuali kalau penggantian spare part dan juga servis rutinnya itu mungkin 2 tahun sekali lah, nah ini bisa karena lebih dari 1 tahun. Seperti ini ya perlakuannya Bapak Ibu orang pajak. Biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan atas harta berwujud yang bersangkutan. Nah, untuk masa manfaat yang digunakan adalah masa manfaat setelah perbaikan, yaitu sisa manfaat fiskal harta dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat atau sesuai sisa manfaat fiskal harta tersebut
ditambah dengan masa manfaat akibat perbaikan. Dalam hal perbaikan menambah masa manfaat. Paling lama sesuai, nah ini ya catatannya Bapak Ibu, paling lama sesuai dengan masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut. Kecuali untuk bangunan permanen dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Karena untuk bangunan permanen tadi udah diatur khusus ya, bisa dilakukan penyesuaian dengan melakukan atau memberitahukan kepada DJP masa manfaatnya bisa disesuaikan menjadi lebih dari 20 tahun sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Nah, kalau untuk yang selain bangunan di sini diatur Bapak Ibu kawan pajak ya. Nah, ini yang perlu di highlight. Paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut. Jadi kalau misalnya dia berada di kelompok 2 misalnya ya, masa manfaatnya 8 tahun, kemudian dia sudah disusutkan selama 5 tahun. Nah, ini mau disesuaikan ini karena ada biaya perbaikan tadi. Nah, biaya perbaikan tadi misalnya dia menambah masa manfaatnya. Masa manfaatnya menjadi bertambah 2 tahun. Katakanlah kita contohkan apa ya? Perahu ya mungkin ya, perahu atau kapal ya. Karena habis diperbaiki ya, setelah diperbaiki maka dia mesinnya menjadi baik. Ya tentunya menjadi baik ya. Kapal ya, mesinnya diperbaiki, diganti dengan mesin pesawat terbang gitu ya, biar bisa terbang gitu ya. Jadi enggak ya, bukan pajak ya. Jadi tetap diperbaiki dengan menggunakan mesin yang tentunya lebih baru. Jadi kalau tapi kalau kapal masa manfaatnya lebih dari ini ya. Saya contohkan yang kelompok 2, ya contoh aja perahu atau kapal ya. Dia masa manfaatnya 8 tahun, terus kemudian sudah disusutkan selama 5 tahun. Nah kan sisanya tinggal 3 tahun ini, bukan pajak ya. Kemudian dia melakukan perbaikan di tahun kelima tadi. Nah, perbaikan di tahun kelima tadi, dia kemudian menjadi masa manfaat kapal tadi itu seharusnya sudah di 8 tahun sudah mungkin tidak bisa digunakan lagi, tetapi karena diperbaiki mesinnya menjadi masa manfaatnya bertambah 2 tahun. Nah, jika masa manfaat sisanya ini tadi kan 3 ya, 3 ditambah 2 kan masih 5, tidak melebihi masa manfaat awal 8 tahun. Ini masih diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya dari hasil perbaikan mesin tadi itu ternyata masa manfaatnya bertambah menjadi 9 tahun, ya tadi sisa 3 ditambah 6 menjadi 9 tahun. Nah, ini tidak bisa. Yang bisa disesuaikan tetap hanya maksimal sisanya. Jadi 3 ditambah berapa? 3 ditambah 5 menjadi 8 tahun. Kalau yang 9 ini tidak bisa yang setahun karena melebihi masa manfaat awal, yaitu 8 tahun. Nah, kemudian yang kedua, penyusutannya dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan. Atau yang kedua, bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi kalau perbaikannya belum selesai, ya ini bisa pada saat selesai proses perbaikan. Nah ini untuk biaya perbaikan ini juga diatur lebih khusus. Suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin ya. Tadi sudah kita sampaikan, jika merupakan perawatan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun, ini tidak bisa dikapitalisasi ya, bukan pajak ya. Misalnya contohnya sebuah mobil harus dilakukan servis rutin ya setiap tahun. Nah, dalam servis tersebut terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti setiap tahun. Biaya servis termasuk penggantian suku cadang merupakan biaya perawatan rutin sehingga tidak bisa dikapitalisasi dengan mobil. Kemudian yang pengaturan berikutnya terkait biaya perbaikan, pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan pengeluaran setelah perolehan awal harta terwujud yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, peningkatan standar kinerja, atau yang dapat memperpanjang masa manfaat. Nah, pengeluaran tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku harta terwujud yang bersangkutan. Jadi ditambahkan pada nilai sisa buku ya. Nah, ini contohnya misal nih, sebuah mobil harus dilakukan perbaikan karena turun mesin setiap 4 tahun. Nah, kan setiap 4 tahun ya, bukan bulanan tadi atau sebelum 1 tahun. Dalam perbaikan tersebut terdapat penggantian komponen mesin. Nah, biaya perbaikan tersebut, penggantian komponen mesin tersebut dikapitalisasi pada mobil sehingga
pembebanannya melalui pengusutan atas mobil tersebut. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu bukan pajak ya. Saya kira tidak perlu saya bacakan semua nih. Apa perlu dibacakan nih Bapak Ibu bukan pajak ya? Contohnya. Next aja ya, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu bukan pajak. Ini udah jam 10 lebih ya. Oke, kita lanjut ya. Contohnya nanti bisa dibaca secara mandiri oleh Bapak Ibu bukan pajak di materi yang nanti akan kita share ya di akhir sesi. Hampir sama kalau tata caranya dengan yang sudah saya bacakan contohnya di awal tadi ya. Hanya ini atas biaya perbaikan. Terus kemudian ini juga yang contoh kedua atas biaya perbaikan, masih biaya perbaikan. Nah, ini kita masuk ke penggantian asuransi Bapak Ibu kawan pajak ya. Nah, penggantian asuransi ini ada dua hal yang perlu kita catat ya pada saat kita mengasuransikan aset kita ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya besar atau ya nggak harus besar ya. Contohnya perusahaan perkapalan atau kendaraan misalnya. Pasti untuk keamanan ini untuk keselamatan ya, untuk mengantisipasi keselamatan tentunya akan diasuransikan ya, tentunya mungkin kapal ya. Ya di sini ada dua hal hal penting yang harus dicatat. Di sana ada nilai sisa buku dan ada nilai klaim asuransi. Nah, nilai sisa buku ini dibebankan sebagai kerugian, kemudian klaim asuransi diakui sebagai penghasilan. Ini saya contohkan begini, Bapak Ibu bukan pajak ya. Misalnya Bapak Ibu bukan pajak memiliki sebuah kendaraan truk besar begitu ya. Truk sampai hilang. Truk. Oke, truk apa truk ya? Foto aja truk ya. Ini desa jadinya truk. Nah, memiliki truk besar. Truk besar ya. Terus kemudian truk tersebut mengalami kecelakaan gitu ya, Bapak bukan pajak ya. Atau lah bangunan mungkin ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ini contoh aja. Bangunan mengalami suatu kebakaran hebat. Nah, contohnya mungkin di belakang saya ini kan background saya bangunan ya. Bangunan yang sudah sepertinya sepi ya. Nah, ini mungkin masa manfaatnya udah melebihi usia saya barangkali ya. Lebih tua dari saya bangunannya. Jadi kelihatan sepi gitu ya. Agak mistis enggak sih? Enggak ya? Enggak ya. Jadi misalnya nih bangunan mengalami suatu kebakaran hebat. Nah, karena ini diasuransikan oleh perusahaan Bapak Ibu kawan pajak misalnya ya. Misalnya saya memiliki perusahaan, saya memiliki bangunan tersebut kebakaran. Terus kemudian karena saya asuransikan, maka ketika saya mendapatkan klaim asuransi dari perusahaan asuransi, nah ini maka diakui sebagai penghasilan. Tetapi atas nilai sisa buku dari harta yang mengalami kebakaran tadi ya, misalnya gedung atau juga mungkin kendaraan, nah atas nilai sisa buku ini dibebankan sebagai kerugian. Nah ini tentunya dia masih, kalau kita asuransikan tentunya akan memerlukan waktu untuk penilaian atau appraisal ya dari pihak asuransi atau pihak yang kompeten, sehingga pembebanan tersebut tidak bisa langsung bisa diakui ya Bapak bukan pajak ya. Untuk appraisal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Katakanlah kejadiannya mungkin sekarang mungkin setelah dinilai kembali oleh pihak appraisal atau mungkin oleh pihak asuransi tersebut, maka baru diketahui bahwa nilai sisa buku setelah kebakaran itu mungkin tahun depan atau mungkin beberapa bulan ke depan. Nah ini tadi yang kita sampaikan di awal, pengakuan masa manfaatnya nanti bisa disesuaikan dengan kasus atau dengan adanya penggantian asuransi di sini. Jadi atas nilai sisa buku tadi itu, sisa kebakaran ya, itu dicatat sebagai kerugian oleh Bapak Ibu wajib pajak. Terus kemudian atas klaim asuransi yang didapatkan dari perusahaan asuransi ini dicatat sebagai penghasilan. Itu ya Bapak Ibu bukan pajak ya. Nah, kalau teksnya nanti bisa dibaca di sini ya di poin 1, 2, 3. Penjelasannya seperti itu ya Bapak Ibu bukan pajak ya. Nah ini contoh nih, contoh. Ini harus saya baca semua atau gimana nih? Contoh wes ya, saya contohkan wes nggak apa-apa. Biar lebih jelas. Untuk pengakuan penggantian asuransi. Ini contoh nih yang pertama nih. Gedung PTA dengan nilai sisa buku fiskal adalah 10 miliar.
terbakar nih pada tanggal 9 September tahun 2023. Nah, ini contoh ya, mudah-mudahan enggak sebenarnya ya. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim dibayarkan sebesar 4 miliar. Nah, pada 10 Desember ya, pembayaran klaimnya ini ternyata 10 Desember, kan ada jeda nih ya. September sampai dengan Desember. Nah, pada tahun 2023, tahun pajak tahun 2023, PTA membukukan nilai sisa harta tadi 10 miliar tadi ya sebagai kerugian dan penggantian asuransi 4 miliar ini sebagai penghasilan. Ya, jadi ya, tadi kan nilai sisa bukunya setelah mengalami kebakaran tadi ternyata masih ada atau nilai 10 miliar ini diakui sebagai kerugian, terus kemudian klaim asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi ini sebesar 4 miliar diakui atau dicatat sebagai penghasilan. Ini sama ya untuk yang contoh 2, contoh 3. Ini kita coba nih yang contoh 3 nih ya. Gedung PTC dengan nilai sisa buku fiskal sebesar 10 miliar terbakar pada tanggal 9 September 2023. Nah, setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut ternyata diperlukan investigasi ya. Ini memerlukan waktu untuk appraisal untuk menilai kembali gitu ya. Investigasi segala macam. Nah, oleh pihak asuransi. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2024, nah masih lama ini tahun depan ya. Klaim asuransi disetujui dan dibayarkan sebesar 7 miliar. Nah, PTC mengajukan permohonan persetujuan kepada DJP untuk mengakui atau pembebanan atas kerugian tadi dan klaim asuransinya tadi kepada DJP. Nah, setelah mendapatkan persetujuan pada tahun 2024, PTC membukukan nilai sisa buku sebesar 10 miliar dan kerugian sebagai kerugian ya. Terus kemudian penggantian asuransi sebesar 7 miliar ini sebagai penghasilan. Nah, ini mendapatkan persetujuan dari DJP tadi sudah mengajukan yang diakuinya pada saat ini ya mendapatkan klaim asuransi untuk yang asuransinya. Oke, Bapak Ibu kan pajak? Masih semangat Bapak Ibu kan pajak? Atau kita perlu break dulu sambil minum kopi, minum es? Lanjut apa? Break Bapak Ibu kan pajak? Waktunya masih ada 1,5 hari. Oke, kita lanjut ya. Biar cepat selesai. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Nah, kita masuk ke harta tak berwujud. Harta tak berwujud untuk penyusutannya kita kenal dengan istilah amortisasi ya, bukan pajak ya. Karena hartanya tidak berwujud. Contoh harta tidak berwujud itu apa? Toyol, bukan ya? Kasih sayang katanya teman-teman. Angin ya nggak kedengar, nggak kelihatan, tiba-tiba ada baunya gitu ya. Bukan ya. Jadi harta tidak berwujud mungkin bisa hak paten, goodwill ya gitu ya. Atau juga hak guna usaha atau hak konsesi mungkin ya, bukan pajak semuanya. Ruang lingkupnya seperti apa? Ini yang pertama, atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Ini harus atas pengeluaran untuk memperoleh ya harta nggak berwujud tadi ya, yang goib tadi ya. Kemudian yang kedua termasuk biaya perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau nah ini biaya untuk yang ini ya perpanjangan ini juga diatur di sini. Kemudian mempunyai masa manfaat tentunya ya lebih dari 1 tahun sama dengan penyusutan tadi. Dan diperlukan untuk 3M, menagih, memelihara, dan juga mendapatkan. Nah, kalau untuk ketentuannya ini sama ya, wajib pajak yang masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dibagi dalam 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4, masa manfaat 4, 16, dan 20 tahun, tarifnya masih sama, dan menggunakan metode garis lurus dan juga saldo menurun. Kemudian, nah, atas amortisasi aset yang tidak berwujud ya, tadi contohnya hak paten, kemudian aplikasi, goodwill, dan pengaturan yang baru ya, seperti yang kita sampaikan di awal itu atas bidang usaha tertentu, ini atas kehutanan, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, kapan saat dimulainya amortisasi tersebut? Nah, yaitu pada saat
bulan dilakukannya pengeluaran. Ini pada umumnya ada dilakukan pada saat bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali ya, sama dengan penyusutan nanti ada kecualinya. Untuk bidang usaha tertentu pada bulan produksi komersial. Nah, jadi untuk bidang usaha tertentu ya, bisa kehutanan, perkebunan, peternakan, ini dimulai pada bulan produksi komersil. Nah, kelompok masa manfaat sama ya, tadi kita sampaikan, ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, masa manfaat 4, 8, 16, 20 tahun. Kemudian amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Dilakukan dengan kelompok 4 atau sesuai pembukuan. Sama dengan penyusunan tadi, ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu kawan pajak kalau ada masa manfaat yang harta atau aset tidak berwujudnya itu lebih dari 20 tahun, silahkan nanti di sini diakomodir bisa memilih untuk mengakui masa manfaatnya itu sesuai dengan pembukuan wajib pajak, misalnya masa manfaatnya 50 tahun misalnya, ini bisa disesuaikan, atau tetap memilih 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebelumnya. Dipersilahkan dengan cara memberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui KPP tempat terdaftar. Contohnya apa sih hak yang harta tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun? Contohnya apa ya kira-kira ya? Hak guna ya, hak pengakuan. Misalnya ini yang ada di sekitar kita. Contohnya apa teman-teman? Ini ya hak pengelolaan jalan tol mungkin ya, hak pengelolaan jalan tol. Nah, ini kan kita ketahui ya kalau tol ini akan dia memiliki manfaat yang sangat lama ya tol ini ya. Nah bisa jadi sesuai dengan kalau kita lihat sendiri ya secara kasat mata tol ini kan dia memang bangunan yang sangat kokoh ya. Maka masa manfaatnya ini pengakuan masa manfaatnya ini saya kira memang bisa lebih dari 20 tahun. Nah di ketentuan PMK 72 ini untuk amortisasi ya, pengakuan untuk hak pemanfaatan tol ini ya, hak konsesi apa yang namanya. Nah itu diakomodir sama dengan penyusutan tadi bisa lebih dari 20 tahun. Nah ini dengan cara wajib pajak memberitahuan kepada DJP atau KPP tempat terdaftar. Silakan memilih mau tetap 20 tahun atau lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat real ya, sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Nah ini tentunya ini pemerintah dengan regulasi ini ya, dengan penyesuaian dalam rangka memberikan keadilan ya, dan tentunya juga memberikan keleluasaan, kemudahan pada kita semua bersama buat wajib pajak maupun juga buat internal Direktorat Jenderal Pajak. Karena apa? Dengan makin disesuaikannya jangka waktu masa manfaat harta ya, aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kalau di aturan sebelumnya itu hanya dibatasi maksimal 20 tahun, ya di sini diakomodir lebih dari 20 tahun. Tentunya ini akan buat wajib pajak dia akan mempermudah atau memperlancar keuangan perusahaan tentunya ya. Karena apa? Makin lama tentunya beban penyusunannya akan semakin kecil ya, sehingga mungkin arus kasnya itu, cash flow-nya itu bisa semakin baik. Nah, kalau arus kasnya atau biayanya itu mungkin semakin kecil pada tahun-tahun tersebut, nah ini tentunya diharapkan omset atau juga penghasilan Bapak Ibu kawan pajak semuanya semakin meningkat karena bebannya berkurang. Nah, tentu saja dengan beban yang berkurang ya sebagai bentuk partisipasi kita, kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, ya kita membayar pajak sesuai dengan omset atau penghasilan yang kita terima tersebut. Kalau penghasilannya meningkat karena biayanya itu semakin kecil ya tentunya pajaknya juga semakin meningkat ya. Partisipasi Bapak Ibu kawan pajak semuanya buat negara ini, buat bangsa ini ya tentunya juga semakin meningkat. Nah Bapak Ibu kawan pajak untuk contoh ini ya, perangkat lunak ini atas aset yang tidak berwujud aplikasi ya. Aplikasi ini mungkin ada aplikasi umum dan ada aplikasi khusus. Nah untuk aplikasi umum ini yang memiliki masa manfaat yang kurang dari 1 tahun ini tidak diamortisasi, jadi langsung dibebankan ya saat itu sebagai biaya. Contohnya apa ini aplikasi umum ini ya? Kalau aplikasi khusus mungkin tentunya aplikasi-aplikasi yang digunakan secara khusus, keperluan khusus, misalnya aplikasi untuk
aplikasi untuk mensupport pertahanan negara, NKRI misalnya. Nah, ini kan aplikasi khusus, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ini bisa diamortisasi dengan menggunakan kelompok 1. Tapi kalau untuk aplikasi umum yang masa manfaatnya lebih atau kurang dari 1 tahun, contoh yang mudah mungkin antivirus ya mungkin ya. Nah, antivirus ini kan tidak lebih dari 1 tahun. Ini tidak perlu diamortisasi, tapi cukup diakui sebagai biaya di tahun tersebut. Bapak Ibu kan pajak. Nah, ini untuk pemberitahuan tadi ya, masa manfaat ya, amortisasi lebih dari 20 tahun menurut pengakuan atau pembukuan wajib pajak. Jadi kalau pasal 21 itu mengatur tentang penyesuaian masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk penyusutan, sedangkan pasal 22 di PP 55 ini mengatur terkait amortisasi. Jadi masih sama dengan penyusutan tadi ya. Kalau di PP 55 ini diatur silahkan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau KPP terdaftar ya, paling lambat akhir tahun 2022. Nah, ini tentunya sudah tidak relevan lagi ya Bapak Ibu kan pajak, karena PP 55 waktu itu turunnya dan berlakunya hampir mendekati akhir tahun 2022. Sehingga ini diakomodir dengan PMK 72 ini. Bagi Bapak Ibu kawan pajak yang ingin menyesuaikan penyusutan atau amortisasi masa manfaatnya menjadi lebih dari 20 tahun di kelompok 4, silakan nanti mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau KPP tempat terdaftar melalui KPP tempat terdaftar paling lambat 30 April tahun 2024. Masih ada waktu ya Bapak Ibu kawan pajak. Oke, masih tinggal berapa slide? 50 slide ya. Oke, enggak Bapak Ibu kan pajak ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita selesaikan dulu beberapa slide lagi. Penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu ya. Tadi kita informasikan, kita sampaikan di awal beberapa pengaturan baru ya di PMK 72 ini, diantaranya adalah terkait penyusutan di bidang usaha tertentu. Apa saja bidang usaha tertentu? Di sini ada bidang usaha perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan. Dan yang menjadi penekanan atau perubahan di sini adalah peternakan yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu kan pajak ya, bisa kita lihat di slide. Untuk bidang usaha tertentu meliputi kehutanan, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, kemudian harta terwujud dalam bidang usaha tertentu. Untuk kehutanan contohnya adalah tanaman kehutanan. Ini masuk pada kelompok 4 ya, masa manfaatnya 20 tahun. Kemudian tanaman keras. Ya, tanaman keras ini seperti apa ini? Kayu ya mungkin ya, pohon ya, kayu. Nah, pohon jati mungkin ya. Nih, kalau pohon apa yang lunak-lunak apa Mas? Pohon padi, pisang di lunak ya, itu mungkin nggak sampai 20 tahun karena nggak keras. Kemudian untuk ternak. Nah, peternakan ini masuk pada kelompok 2, itu masa manfaatnya 8 tahun. Nah, ini dalam hal wajib pajak menggunakan atau ingin menggunakan masa manfaat lebih dari yang telah ditentukan di sini, menurut catatan atau menurut pembukuan wajib pajak, silakan nanti tentunya harus memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini untuk khusus ternak ya, bukan pajak ya. Nah, untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun tadi ya, kalau kita contohkan misalnya baru 1 hari langsung menetas. Nah, itu contohnya ya, tapi nggak mungkin ya. Mungkin yang penting tidak sampai dengan 1 tahun. Nah, ini pembebanannya ada opsi. Bisa dibebankan secara sekaligus pada saat mendapatkan memelihara dan juga untuk menagih ya atas aset tersebut, tetapi bisa juga ada opsi disusutkan 2 tahun, 3 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, jadi kalau tadi ini ternak sebetulnya kan masuk di kelompok 8 ya. Jadi kalau misalnya ternyata nggak sampai 1 tahun sudah menghasilkan, itu bisa disusutkan sekaligus atau wajib pajak atau bukan pajak bisa memilih disusutkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, tentunya dengan pembagian yang proporsional. Jadi kalau misalnya 2 tahun, ya karena tadi kalau kelompok 2 8 tahun, ya tentunya 50%, 50%. Di tahun pertama 50%, tahun kedua 50%. Demikian juga yang 3 tahun, 4 tahun proporsional gitu ya Bapak pajak ya. Nah,
Biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan dan sebagainya dibebankan melalui penyusutan. Ya, ini penjelasan tadi. Dan penyusutan dimulai pada bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan. Jadi ketika sudah menghasilkan ya, ketika sudah dijual, itu baru mulai dilakukan penyusutan. Kemudian dimulai juga pada tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Nah ini kalau kurang dari 1 tahun, nah ini bisa disusutkan melalui pengeluaran pada saat pengeluaran. Nah, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud atau pada bulan produksi komersial. Nah, ini pada prinsipnya ini dilakukan pada saat pada bulan melakukan produksi komersial, bukan pajak ya. Kemudian, nah ini tata caranya seperti apa? Tadi kan kita sampaikan, kalau ingin merubah masa manfaatnya, misalnya tadi ya, dari yang sebelumnya cuman 20 tahun ya untuk bangunan permanen sesuai dengan ketentuan sebelumnya, di ketentuan sebelumnya, terus kemudian berdasarkan hasil pembukuan wajib pajak ternyata ini masa manfaatnya katakanlah tadi 30 tahun, 25 tahun atau juga 40 tahun misalnya. Ini wajib pajak atau Bapak Ibu bukan pajak bisa memberitahukan atau mengajukan permohonan ya kalau untuk ini merubah masa manfaat ini kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini semuanya nanti diajukan melalui KPP Bapak Ibu bukan pajak, tetapi proses ini nanti dilaksanakan oleh Kanwil ya Bapak Ibu bukan pajak ya. Nah, ini alurnya nanti bisa dipelajari Bapak Ibu bukan pajak apa aja yang diperlukan ya, diantaranya adalah permohonan, kemudian harus memenuhi spesifikasi dari produsen. Ini harus merupakan perusahaan yang produksi ya, produsen ya. Kemudian perkiraan umur dari penilai publik. Ini juga harus disiapkan. Jadi perkiraan umurnya itu berapa dari pihak yang memang kompeten ya, penilai publik tentunya ya. Kemudian keputusan sebelumnya. Kalau ini merupakan permohonan yang kedua, 3 dan seterusnya atau bukan permohonan yang pertama, silahkan nanti dilengkapi dengan permohonan atau keputusan yang pertama. Kemudian paling lama ini 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperolehnya harta berwujud. Jadi kalau misalnya perolehannya tahun 2022 ya maksimal ini jangka waktunya di sini paling lama 1 bulan setelah akhir tahun 2022. Kemudian ini akan silakan diajukan nanti di KPP tempat terdaftar, baik secara langsung, bisa melalui pos juga, atau juga nanti melalui laman elektronik ya. Nah, jadi saat ini sudah disediakan Bapak Ibu bukan pajak semuanya sudah menggunakan layanan elektronik. Bapak Ibu silakan maksimalkan layanan elektronik tersebut yang disediakan melalui laman DJP online. Nanti silakan Bapak Ibu kawan pajak cek di sana untuk penambahan untuk permohonan atau pemberitahuan penyusutan atau amortisasi ini. Kalau menunya belum ada nanti silahkan nanti dibuka di profil ya. Kemudian penambahan fitur silahkan nanti dicek di sana apakah sudah ada untuk penyesuaian penyusutan atau amortisasi. Insya Allah sudah ada nanti ya silahkan diklik dipilih kemungkinan yang paling bawah ya atau di tengah atau bawah silahkan nanti dipilih. Kalau sudah ada klik dan kemudian submit. Bapak Ibu silahkan nanti mengisi permohonan sesuai dengan yang diperlukan amortisasi atau penyusutan terus jenis hartanya apa nanti silahkan diisikan di sana. Kemudian akan dilakukan pengecekan ini semua prosesnya ini dilakukan nanti proses penerbitan keputusannya ini dilakukan oleh kantor wilayah. Nah ini Bapak Ibu bukan pajak dalam hal nanti permohonan Bapak Ibu bukan pajak setelah dilakukan penelitian masih nggak lengkap ya. Ini kan nanti SK-nya diterbitkan dalam jangka waktu 15 hari ya setiap permohonan diterima lengkap. Tapi kalau misalnya nggak lengkap, nanti Bapak Ibu kawan pajak akan diinformasikan oleh petugas terkait selama 10 hari kerja. Nah itu harus dipenuhi. Kalau tidak ya berarti dianggap tidak mengajukan. Gitu ya Bapak Ibu pajak ya. Silakan nanti diajukan Bapak Ibu kawan pajak kalau masih ada harta atau aset yang memenuhi kriteria ini ya penyesuaian masa manfaat lebih dari 20 tahun. Nah ini untuk bidang usaha tertentu ini Bapak Ibu bukan pajak ini hampir sama ya Bapak Ibu bukan pajak ya. Sama dengan yang tadi ya perubahan masa manfaat ini atas usaha tertentu ini untuk sama dengan yang harta berwujud tadi. Prosesnya sama dilakukan juga nanti oleh Kanwil. Kemudian permohonan saat mulainya penyusutan ini juga
sama. Jadi kan ada kemungkinan mulai penyusutan itu bisa berbeda karena kalau misalnya tadi contohnya klaim asuransi ya, ternyata klaim asuransi tadi itu baru cair atau baru diberikan pada bulan atau masa yang tidak sama atau bahkan mungkin mundur di tahun berikutnya karena masih memerlukan penilaian atau appraisal ya dari pihak yang kompeten atau juga dari pihak asuransi. Makanya ini perlu dilakukan penyesuaian sehingga harus juga mengajukan permohonan. Tata caranya hampir sama dan proses dilakukan oleh kantor wilayah. Nah, ini sama juga kerugian asuransi yang tadi kita contohkan ya, yang terbakar tadi ya. Terbakar tadi itu, terus kemudian klaim asuransinya, nah itu tata caranya sama Bapak Ibu bukan pajak. Nah, ini penyusutan atau mesti sama juga Bapak Ibu bukan pajak ya. Bisa diajukan secara elektronik atau juga langsung datang ke KPP. Nah, untuk pemberitahuan penyusutan atau amortisasi lebih dari 20 tahun masa manfaatnya ya, Bapak Ibu bukan pajak ya. Ini Bapak Ibu bukan pajak seperti yang telah kita sampaikan tadi masih berikan ruang atau relaksasi yang sebelumnya paling lambat akhir Desember tahun 2022 menjadi 30 April tahun 2024. Jadi bersamaan dengan batas akhir pelaporan SP tahunan ya. Silakan Bapak Ibu kawan pajak yang ingin menyesuaikan masa manfaatnya baik aset berwujud maupun tidak berwujud diajukan paling lambat tanggal 30 April tahun 2024 ke Direktorat Jenderal Pajak atau melalui KPP terdaftar. Caranya langsung atau elektronik ya. Tadi sudah kita sampaikan melalui DJP online. Nah, ini aturan peralihan ya, Bapak Ibu kawan pajak. Nah, ini terkait aturan-aturan yang sebelumnya dan juga aturan-aturan yang diakomodir di PMK 72 ini ada beberapa aturan peralihan nih. Nah, ini diantaranya atas permohonan yang diterima secara lengkap sebelum PMK ini diterbitkan, PMK 72, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima secara lengkap. Jadi kalau permohonan sudah diterima lengkap sebelum 13 Juli kemarin ya, nah itu ditindaklanjuti dengan menggunakan peraturan sebelum PMK 72 ini. Kemudian permohonan yang belum diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, nah, artinya sebelum 13 Juli terus dia udah mengajukan permohonan, tapi kalau nggak lengkap, nah itu diminta ya kelengkapannya oleh petugas terkait, ini bisa diproses sesuai dengan ketentuan PMK 72 ini. Kemudian harta perwujud yang telah diwujudkan dengan masa manfaat sesuai dengan PMK 96 tahun 2009, masa manfaatnya masih berlaku sampai habis masa manfaatnya. Jadi kalau misalnya saat berlakunya PMK ini ya ternyata masa manfaatnya itu masih ada, bukan hangus ya bukan pajak ya, tapi masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan di PMK 96. Walaupun nanti di bawah ya PMK 96 ini dicabut bukan pajak ya, tapi untuk masa manfaatnya itu masih berlaku. Bukan berarti terus dicabut, jadi nggak manfaat gitu ya. Jadi tetap. Nah, ini untuk berikutnya ini agak panjang ya, intinya ini atas pengeluaran harta berwujud baik di kelompok 1, 2, 3 ini silakan nanti bisa disesuaikan ya Bapak bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan ini. Nah, tadi kita sampaikan bahwa dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan nomor 72 ini, tadi yang kita sampaikan di awal ada banyak aturan terkait penyusutan dan juga amortisasi ya, harta tidak berwujud. Aturannya terpisah-pisah ya, masa manfaat sendiri, harta berwujud sendiri, harta tidak berwujud sendiri. Nah, banyak aturan. Ini dengan berlakunya PMK 72 ini beberapa aturan tersebut dicabut. Karena apa? Karena sudah diakomodir di PMK 72 ini. Nah, diantaranya adalah PMK 248, 249, dan juga ini ada PMK 96. Kalau yang per di sini tidak dicabut ya dengan diterbitkannya PMK 72 ini karena ya tentunya secara secara hierarki PMK hanya bisa menyebut PMK, tentunya kalau per nanti juga yang menyebut adalah per. Ya, nanti kemungkinan ada per yang lain yang mungkin juga akan menjelaskan terkait ini yang nanti akan mencabut per tersebut. Di sini PMK yang dicabut dengan diterbitkannya PMK 72. Nah, seperti di sini ya, 248, 249, 96. Baik Bapak Ibu kawan pajak, ini materinya sudah terakhir.
mungkin saya cukupkan dulu ya, karena saya juga sudah haus. Ini juga sudah mau Jumatan juga, Bapak Ibu kawan pajak, saya yakin juga mau segera mengerjakan sholat Jumat. Nah, nanti di slide bisa dicek Bapak Ibu kawan pajak untuk daftar kelompok harta penyusutan itu sudah ada di lampiran ya. Di lampiran slide ini ada, terus kemudian di lampiran PMK 72 juga ada. Nanti silakan Bapak Ibu kawan pajak yang ingin mempelajari atau mengingat-ingat kembali ya, listnya tidak harus dihafal Bapak Ibu kawan pajak ya, karena sangat banyak. Kalau mau dihafal juga boleh. Nanti kalau misalnya belum hafal juga tidak apa-apa, nanti bisa dicek di lampiran aturan PMK 72. Baik, saya cukupkan demikian Bapak Ibu kawan pajak. Jangan lupa Bapak Ibu yang tadi belum mengisi link presensi, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara nasional, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT pada hari yang sama, bulan yang sama. Tapi tahun ini sudah 6,6, artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT. Ini yang saya senang. Jadi kita harapkan seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan. Itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan. Desa Baju Pulau, sebuah nama yang belakangan ini sering terlintas di benak kami. Seperti apa rupanya? Jauhkah dari kota Bima? Seperti apa masyarakat yang tinggal di sana? Rasa penasaran ini kian membuncah hingga akhirnya kami mendapat tugas mengunjungi Desa Baju Pulau. Rabu 23 Maret 2022, tepat pada hari itu kami melakukan perjalanan menuju ke sana. Matahari bersinar terik, kami harus menyewa perahu kecil untuk sampai ke tujuan. Ombak laut yang cukup tenang membuat kami tidak merasa khawatir walaupun hanya menaiki perahu kecil berkapasitas 10 orang. Perasaan kami cukup lega setelah perahu kami tertambat. Tapi rasa itu tidak berlangsung lama karena ternyata kami belum benar-benar mencapai tujuan kami, kantor Desa Baju Pulau. Di pulau ini tidak memiliki akses kendaraan bermotor, sehingga kami harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah panggung. Pulau dengan jumlah penduduk sekitar 100 jiwa ini memiliki kontur berbukit dan berbatu. Jalanan menanjak di bawah terik matahari. Baik, terima kasih Cak Imin atas materi terkait penyusutan dan aplikasi
yang disampaikan. perlakuan Semoga NPP materi yang ini telah disampaikan tadi mulai 1 dapat Januari diterima dengan baik dan juga dipahami ya oleh Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Baik, setengah tahun. mungkin dari materi yang telah disampaikan tadi masih terdapat hal yang akan ditanyakan. Kami lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Monggo Cak Imin bisa langsung untuk dibacakan dan langsung memberikan penjelasan ya terkait pertanyaan yang diajukan kawan pajak. Monggo silakan Cak Imin. Oke, terima kasih Mbak Rani. Ini tadi saya cek pertanyaannya yang pertama kayaknya tadi ada 1000 titik ya. Pertanyaannya adalah link absensi nggak bisa diklik. Oh. Jawabannya adalah silakan dicoba kembali. Ya. Iya, jadi bisa harusnya Bu Titik ya. Silakan nanti dicek, diklik kembali untuk link absensi dan kami mohon Bapak Ibu kawan pajak yang lainnya juga mengisi link absensi ya Bapak Ibu kawan pajak ya. Nanti biar kami bisa tahu nih Bapak Ibu kawan pajak yang kemarin ikut siapa dan nanti ada yang mendapatkan hadiah tentunya ya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Kemudian yang kedua dari PT Aneka Isolasi dari Bu Eni. Selamat siang. Untuk pembuatan program apakah bisa dikategorikan harta tidak berwujud? Oke, tadi aplikasi ya. Aplikasi udah kita sampaikan juga amortisasi dia termasuk ini kalau ini bukan pembuatannya ya. Jadi kalau sudah menjadi aplikasi kan ya. Kalau sudah menjadi aplikasi ya, tentunya kalau pembuatannya ini merupakan apa ya? Beban dan objek penghasilan tentunya karena ini masih berupa proses yang kemudian dia mendapatkan penghasilan ketika dia melakukan proses tersebut. Nah, itu tentunya akan diakui sebagai penghasilan. Tapi kalau dia sudah menjadi program, nah tadi sudah kita sampaikan aplikasi ada 2, aplikasi khusus dan aplikasi umum. Nah, aplikasi khusus, nah ini mohon nanti dicek Bapak Ibu kawan pajak ya. Kalau dia kurang dari 1 tahun tadi itu tidak diamortisasikan. Tapi kalau dia lebih dari 1 tahun aplikasi khusus ya tadi, mohon maaf, aplikasi umum itu aplikasi yang kurang dari 1 tahun ya. Ini tidak diamortisasikan. Tapi kalau yang lebih dari 1 tahun ini silahkan diamortisasikan. Contohnya tadi misalnya aplikasi khusus itu untuk aplikasi pertahanan ya misalnya ya. Ini yang mungkin masa manfaatnya mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Nah ini bisa diamortisasikan. Tetapi kalau yang kurang dari 1 tahun tidak diamortisasikan, silakan langsung dibiayakan. Atau contoh lain misalnya kalau di kita ya internal Direktorat Jenderal Pajak, mungkin aplikasi khusus itu yang mungkin aplikasi yang akan kita lakukan, kita terapkan di tahun depan ya. P-Siap itu ya mungkin ya. Nah ini mungkin bisa merupakan sebagai contoh salah satu aplikasi yang sifatnya khusus. Ini bisa diamortisasikan kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Itu ya Bu Eni saya kira yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya Ibu Eni dari PT Aneka Isolasi. Kemudian ada satu lagi nih Cak Imin dari Ibu Sheila. Oke, Ibu Sheila. Selamat siang Bu Sheila. Izin mau bertanya, pendapat klaim dan kerugian kebakaran apakah dikoreksi fiskal? Oke, Ibu Sheila, tadi juga udah kita sampaikan dan kita jelaskan juga ya. Contohnya kalau misalnya ada tadi ya gedung yang kebakar atau juga mungkin kapal atau juga mungkin mobil yang kebakar, terus kemudian dia diasuransikan kan, kemudian dia masih menunggu appraisal ya tadi ya untuk dinilai kembali oleh pihak klaim asuransi atau pihak penilai. Nah, nilai sisa buku dari harta yang ini tadi pertanyaannya apa yang sisa buku yang tadi apa kebakaran ya contohnya apa pertanyaannya kebakaran. Oke. Yang kebakaran tadi itu atas nilai sisa bukunya itu menjadi kerugian, bisa dibebankan sebagai kerugian oleh wajib pajak. Nah, sedangkan atas klaim asuransinya yang diberikan oleh perusahaan asuransi ini diakui sebagai penghasilan. Jadi tidak berdasarkan penjelasan di PMK 72 ini silahkan diakui sebagai beban, terus kemudian atas ini ya, atas nilai sisa bukunya ya kebakaran tadi, dan kemudian penghasilan dari klaim asuransinya, nilai dari penghasilan, nilai dari klaim asuransinya ini diakui sebagai penghasilan. Jadi kalau membaca di penjelasan ini tidak perlu dikoreksi fiskal. Gitu ya, Bu. Siapa tadi? Bu Sheila ya. Silakan Bu Arani. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya
mungkin karena keterbatasan waktu ya Caimin ya, kita batasi ini pertanyaan terakhir ya Caimin ya. Ada dari Ibu Niken Caimin. Dari Ibu Niken. Oke, Ibu Niken, pertanyaannya untuk permohonan masa manfaat yang tidak sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, apakah pasti di-approve? Tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya. Berarti peraturan sebelum PMK 72 ini ya maksudnya ya, Bu Niken ya. Jadi mungkin pertanyaannya tidak sesuai dengan peraturan ini gitu ya maksudnya ya. Nah, tadi kalau di peraturan peralihan, di aturan peralihan bisa kita pahami ya, nanti bisa dibuka lagi oleh Bu Niken ya. Aturan peralihan ini mengatur bahwa kalau atas aset baik berwujud maupun tidak berwujud, dia menggunakan PMK 96 ya tentunya tahun 2009, dan ternyata pada saat berlakunya aturan ini PMK 72 dia itu masih ada masa manfaatnya. Ini tidak semata-mata hangus ya Bu Niken ya, tapi masih dipersilakan melanjutkan masa manfaat sesuai dengan aturan sebelumnya itu. Jadi kalau disebutkan di sini memang PMK sebelumnya yaitu PMK 96, 248, 249 itu dinyatakan dicabut dengan berlakunya peraturan ini, tetapi masa manfaatnya itu tidak dicabut, Bu Niken. Jadi masih berlaku. Nah, jadi silakan nanti kalau misalnya masih ada masa manfaat yang menggunakan dasar PMK sebelumnya dan pada saat PMK ini berlaku, katakanlah masa manfaatnya itu 10 tahun atau 8 tahunnya itu masih tahun 2025. Nah, ini kan peraturan ini berlaku Juli tahun 2023 kemarin ya. Jadi masih ada sisa masa manfaat sampai tahun 2025. Ini masih bisa diakui dan bisa digunakan sebagai penyusutan. Itu ya Bu Niken ya. Baik, terima kasih Caimin. Terima kasih kepada Ibu Eni, Bu Sheila, Bu Niken, dan mungkin teman-teman kawan pajak yang lain yang sudah memberikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami jawab pada kesempatan kelas pajak kali ini. Bagi Bapak Ibu kawan pajak yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab di kelas pajak kali ini, bisa mengajukan pertanyaan atau konsultasi di layanan helpdesk KPP Madya Surabaya atau juga bisa melalui chat Telegram KPP Madya Surabaya. Baik Bapak Ibu kan pajak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kan pajak yang masih setia bersama kami di akhir kelas pajak kita di pagi hari ini. Dan sebelumnya kami akan mengumumkan beberapa kan pajak yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari KPP Madya Surabaya. Yang pertama ada PT Indowire Prima Industrindo sebagai kawan pajak yang tadi paling cepat join untuk ikut Zoom kelas pajak kita di pagi hari ini. Selamat pada PT Indowire Prima Industrindo. Kemudian untuk 3 penanya yang kami bacakan pada sesi tanya jawab tadi, yaitu Ibu Eni dari PT Aneka Isolasi dan juga Ibu Sheila, dan yang terakhir Ibu Niken. Selamat kepada Ibu Eni, Ibu Sheila, dan Ibu Niken. Kami mohon dapat untuk memberikan identitas data diri yang lengkap untuk dapat kami kirimkan souvenir ke alamat masing-masing. Untuk data diri dapat dikirimkan di Telegram KPP Madya Surabaya ya, Bapak Ibu kan pajak. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu kan pajak yang masih bergabung dalam Zoom kelas pajak kita di pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan juga informatif bagi Bapak Ibu kan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kami selaku tim penyuluh KPP Madya Surabaya yang bertugas dalam kelas pajak hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kelas pajak kita hari ini. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu kan pajak, Bapak Ibu kan pajak tidak perlu khawatir apabila masih terdapat pertanyaan atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Bapak Ibu
Kawan pajak dapat menghubungi KPP Madya Surabaya melalui saluran telepon konsultasi kami di 03199860398 atau melalui live chat Telegram di 0821-22000631 pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Memesan es selasih beserta jajanannya. Kawan pajak yang terkasih, sampai jumpa di kelas pajak berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Widya Rani Kusuma mewakili tim penyuluh yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.